Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Setelah kita melewati bab menghindari gibah dan melaksanakan tabayun bagian 1 dan 2, sekarang kita beralih ke bagian 3, yaitu mengenali karakteristik informasi hoax. Masih dalam pembahasan bertabayun dalam menggunakan media sosial. Seperti yang sudah Bu Okta jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa informasi atau berita hoax adalah informasi atau berita palsu yang tidak terbukti kebenarannya, tidak bisa divalidasikan, juga terdapat unsur atau maksud lain dalam proses penyebarannya. Ya, itu eh, pengertian dari informasi atau berita hoax. Seperti janji Bu Okta pada bagian sebelumnya bahwa pada bagian ini Bu Okta akan menampilkan contoh-contoh eh, pesan hoax. Bisa anak-anak amati pada slide ini, kita melihat contoh pesan hoax melalui pesan berantai WhatsApp. Coba diperhatikan ciri-ciri dari pesan yang mengandung hoax. Dari judulnya, dari isinya, kita bisa lihat judulnya di sini adalah bersifat apa ya? Menggiring opini ya. Jadi ketika kita membaca kita langsung seperti apa? Tercuci otak gitu ya. Pemberitahuan resmi. Lah, ini kan berarti kita sekali baca langsung waduh, ini pemberitahuan resmi dari siapa ini? Ada angka 50 juta dari BPJS. Lah, ini sudah sangat di luar nalar sekali. Karena kalaupun memang ini benar, ya pihak BPJS tidak akan mungkin membagikan atau mengundang atau memberitahukan informasi ini hanya lewat pesan WhatsApp. Pasti akan ada undangan resmi, telepon secara langsung dan sejenisnya. Nah, ini sudah terlihat dari sini sudah di luar nalar sekali. Ada nominal hadiah 50 juta tapi hanya melalui pesan WhatsApp. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, coba dilihat dari karakteristik judulnya. Info penting. Ini juga mengandung unsur provokatif ya. Info penting. Kalau yang tadi kan apa tadi? Pemberitahuan resmi. Sekarang info penting. Lah, isinya bisa kita lihat bahwa di sini eh, ada HIV. Waduh, ada dokter. Ada apa lagi ini? Permintaan untuk disebarkan karena ini serius bukan hoax. Ini sudah perlu dicurigai. Ya, karena yang pertama sumbernya tidak jelas, yang kedua mengandung provokatif, dan yang ketiga ini mengandung keresahan. Ya, ini sudah masuk kategori indikasi mengarah ke hoax. Selanjutnya, nah lagi-lagi informasi penting. Ya, sampai di bawahnya ini, di bawah sendiri dia mencantumkan bahwa seolah-olah sumbernya ini dari UNICEF. Ini juga termasuk provokatif ya, berlebihan juga. Kalau kita sebagai umat muslim yang dianjurkan untuk bertabayun, setiap menerima informasi yang tidak jelas, kita bisa mencari langsung ke sumber yang disebutkan di sini. Misal di sini disebutkan UNICEF, kita bisa langsung berselancar ke website UNICEF. Apakah benar poin-poin informasi ini valid adanya? Kemudian yang selanjutnya, lah ini sudah merasakan masyarakat ya karena membawa beberapa golongan yang terkenal sebagai teroris kelas dunia. Ini kalau pesan berantai dan isinya itu benar-benar
menakutkan gitu, ini sudah bisa diindikasikan ada potensi hoax. Lebih baik kita bertabayun dulu mencari informasi yang benar, yaitu dengan cara searching ke website resmi. Misal kalau terkait pertahanan, ini kan kita bisa mengikuti website atau info atau fanpage Menteri Pertahanan dan sejenisnya ya. Oke, jadi dari beberapa contoh tersebut, anak-anak harus bisa menyimpulkan bahwa karakteristik atau ciri-ciri berita informasi palsu atau hoax yang pertama, menggunakan judul dan bahasa yang berlebihan. Ya, seperti yang kita analisis tadi, rata-rata hampir semua menggunakan judul dan bahasa yang berlebihan. Selain itu juga bersifat provokatif. Jadi memang tujuannya adalah untuk menggiring pemikiran atau menggiring opini agar si pembaca ini tercuci otaknya. Yang ketiga yaitu sumber berita tidak jelas. Ya, seperti yang tadi itu mencantumkan UNICEF, itu sangat tidak jelas sekali. Bisa saja andaikan Bu Okta yang bikin berita itu, Bu Okta bisa mencantumkan misal dari WHO, dari PBB, kayak gitu kan bisa aja. Tapi kadang orang-orang itu, waduh ini dari PBB, ini dari WHO, ini sudah pasti valid. Padahal kita belum bertabayun dengan cara menelusuri website resminya. Yang selanjutnya yaitu tersebarnya biasanya diiringi dengan isu besar lain yang lebih dulu mencuat. Jadi, berita hoax ini rata-rata disebarkan untuk kepentingan pengalihan isu. Sebelum berita hoax ini tersebar, biasanya terdapat isu besar lainnya yang sudah menyebar yang lebih penting. Untuk mengalihkan isu itu, disebarlah berita hoax agar opini pemikiran masyarakat bisa teralihkan. Lah, ini biasanya misi di balik penyebaran berita hoax. Yang kelima yaitu isi berita tidak logis, seperti yang tadi BPJS memberikan 50 juta dan lain-lain. Waduh, sampai 100 juta dan lain-lain. Ini sudah di luar nalar. Tidak bisa dicerna dengan logika karena nominal sebesar itu tidak mungkin pemberitahuannya hanya lewat pesan berantai. Nomor 6, corak isi berita mudah menimbulkan keresahan hati atau menyebabkan pikiran tidak tenang. Karena memang misi utamanya adalah untuk mengacaukan pemikiran masyarakat, untuk mengalihkan pemikiran masyarakat. Jadi isinya itu selalu harus menimbulkan keresahan hati dan menyebabkan pikiran tidak tenang. Oke, beberapa karakteristik itu yang bisa kita identifikasi dari contoh-contoh berita hoax yang Bu Okta tampilkan tadi. Kemudian, setelah mengetahui contoh dan memahami berita palsu atau hoax, apakah anak-anak pernah mempunyai pengalaman pribadi dengan berita hoax? Coba diingat-ingat kembali, di flashback kembali, apakah kalau berita hoax seperti ini, apakah saya punya pengalaman dulu-dulu itu tapi saya tidak menyadarinya? Coba di-flashback lagi, diingat-ingat lagi. Apabila sudah ingat, silakan ceritakan pengalamanmu tersebut bersama teman sebangkumu. Sekian dari Bu Okta pada bagian ketiga ini tentang contoh dan karakteristik berita hoax. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.